Salam sehat Nusantara. Generasi muda sehat tanpa narkoba. Narkoba no, prestasi yes. Say no to drugs. Ketemu lagi nih dengan sahabat lawas saya lah ya kalau dibilang ya. Tapi juga termasuk senior saya nih. Jadi sedikit banyak saya ingin mengulik nih tentang pengalaman ataupun mungkin banyak juga nih wejangan-wejangan dari beliau. Siapa dia? Ini dia, Mas Yono. Halo. Gimana Mas Yono, kabar ya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Baik juga, baik. Oke. Lama nih kita nggak ketemu nih ya? Iya. Akhirnya kita bertemu juga nih. Bertemu Siap. untuk kita mengedukasi atau menyampaikan hal-hal yang positif lah ya untuk yang nonton video ini ya. Nah, sekarang nih sedikit banyaknya kesibukannya apa nih? Sekarang tuh kesibukannya ya bantu-bantu teman untuk podcast. Wah. Dan ya ngasih info berita-berita lah. Juga banyak bergerak di bidang digital juga berarti ya? Ya, online meskipun online gitu. Iya. Nah, untuk membahas atau berbincang tentang dunia digital nih, untuk dari pendapat Mas Yono sendiri nih, kalau untuk saat ini ya, untuk digital itu kan, untuk anak-anak muda ini kita harus bagaimana sih untuk bisa cerdas dalam menggunakan kita smartphone untuk anak-anak muda nih, supaya kan banyak lah berita-berita simpang siur yang bisa ada isu sara ataupun hoax yang belum tentang kebenaran. Itu gimana sih untuk teman-teman muda kita nih yang menyaksikan nih? Nah, pertama itu kita harus lihat nih kebenaran sebuah berita. Oke. Kadang-kadang sekarang sangat mudah. AI udah sangat membantu sehingga kadang-kadang hanya memasukkan itu aja dibilang wah ini ada berita begini. Padahal itu berita sudah tahun berapa gitu yang lama. Lalu seakan-akan mau memojokkan seseorang atau institusi tertentu gitu yang membuat namanya jadi jelek gitu. Nah, ini yang perlu dicermati sebenarnya. Berita-berita itu perlu diteliti lagi nih kebenarannya gitu. Sehingga kita tidak terjebak dan mudah terpengaruh pada hal-hal yang negatif, berpikiran buruk pada pihak lain gitu. Betul banget sih itu ya. Jadi kita menelaah, mencari sumber yang memang kebenarannya itu berita itu seperti apa, tidak termakan hoax jadinya ya. Iya. Nah, juga banyak nih sedikit banyaknya tentang pemberitaan bahwa anak-anak muda juga banyak juga terjerat kasus-kasus tentang narkoba atau penyalahgunaan dari narkoba. Untuk dari Mas Yono sendiri nih, gimana sih untuk para kaum generasi muda ini supaya tidak mudah terjerat, jika tak mampu mendekati ya jangan untuk termasuk dalam golongan tersebut. Tuh gimana sih untuk kayak border diri lah, untuk pelindung diri anak-anak muda kita nih? Pertama itu keluarga. Kan keluarga jadi pondasi yang utama itu. Kedekatan mereka dengan orang tua. Iya. Ya kan, dengan saudara-saudara. Itu dulu, karena dari situ kita baru keluar tuh biasanya. Ke lingkungan terdekat dengan tetangga, teman-teman, lingkungan yang sangat mudah mempengaruhi mereka. Maka jangan pernah meninggalkan fondasi kita di dalam keluarga. Iya. Ya kan, di dalam keluarga itu kan perlu kasih sayang, perlu soal rohaninya. Pasti itu. Ya kan, karena di dalam keluarga itu harus mencerminkan kebaikan secara jasmani dan rohani. Ya kan. Nah, itu tadi dua, keluarga, teman-teman. Lalu biasanya, nah ini pengaruhnya nih yang media sosial ya. Di zaman digital ini sangat mudah sehingga orang tuh terpengaruh dengan misalnya info-info yang mengajak mereka untuk menunjukkan jati diri. Iya. Ya kan, misalnya diajak tarung atau apa, seakan-akan wah ayo kita mesti bantu nih. Iya. Gitu. Atau yang mudah, misalnya yang lain, hal lain ini, misalnya ini ada mau coba nggak nih? Nah, hal-hal yang mencoba itu yang membuat orang, ya kita biasanya orang-orang muda ini biasanya rasanya gimana sih? Nah,
mulai dari situ. Kalau udah merasakan rasanya gimana, lalu enaknya gimana, itu bisa ketagihan. Iya. Dan itu yang perlu dihindari. Nah, kalau kita sadar bahwa orang tua kita sangat mencintai kita, itu pasti kita ingat orang tua kita. Kita ingat apa yang diajarkan oleh orang tua kita, agama kita bagaimana. Iya, jadi apa ya? Namanya anak muda rasa penasarannya tinggi, Pasti. jadi ingin coba-cobanya juga tinggi. Iya. Padahal itu tidak baik untuk apa ya, masa depan ataupun perjalanan hidup mereka ya. Nah. Dan juga tadi kalau misalkan memang peranan orang tua sangat penting. Nah, untuk orang tua ataupun para keluarga nih yang memiliki anak, itu bagaimana tuh untuk secara intens untuk mendidik anak-anaknya supaya tidak mudah terjerat atau terjerumus, itu lebih bagaimana sih untuk yang saat ini gitu, Mas? Kalau saat ini ya perhatian sebenarnya. Perhatian ya. Perhatian untuk orang hadapan. tua, perhatian saudara, artinya kakak atau adik, itu sangat mempengaruhi. Karena kalau kebiasaan kita itu perasaan-perasaan yang kalau tidak diperhatikan itu jadi mengucilkan diri. Itu yang membuat akhirnya orang gampang atau mudah masuk ke tempat lain, lingkungan lain yang mungkin tidak baik untuk dia. Iya. Nah, itu perhatian, lalu juga kekuatan dari bagaimana dia menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Ya, entah apapun pasti ada hal-hal yang harus diikuti. Ya kan? Artinya untuk mendekatkan diri pada Tuhan itu bagaimana? Kan kita diajarkan itu oleh orang tua, ya kan? Maka contoh orang tua itu sangat perlu selain perhatian tadi. Jadi sangat penting ya untuk peranan orang tua itu untuk apa ya? Merangkul lah lebih dekat terhadap anak, tidak apa ya terlalu tegas keras menyudutkan seolah-olah, karena supaya tidak apa ya down mentalnya lah ya. Ya, betul. Jadi memang salah satunya tadi juga ada asupannya tentang pendidikan agama. Iya. Sangat pondasi kuat lah itu ya. Nah, kalau untuk misalkan untuk anak-anak yang katakan broken home, jangan sampai mereka juga apa ya katakan tidak adanya kasih sayang orang tua, cuman kan tetap ada pastinya gitu. Nah, untuk anak-anak yang secara dari broken home sendiri itu gimana sih Mas Yono untuk supaya membangun spirit mental mereka tuh bahwa mereka juga punya masa depan yang baik, punya kebaikan atau kebiasaan ataupun kebisaan yang luar biasa lah gitu. Nah, biasanya itu mereka yang orang-orang broken home itu kan merasa tidak diperhatikan. Ya kan, entah karena ya itu tadi, karena kasih sayang dari atau perhatian dari orang tua itu berkurang atau bahkan tidak ada. Iya. Gitu. Maka siapa yang harus jaga? Ya mungkin teman-temannya nih. Lingkungannya ya. Lingkungannya. Iya. Nah, lingkungan itu perlu juga itu punya ketahanan tersendiri. Sehingga dia ini merasa dapat perhatian, ya kan, merasa kalau di lingkungan baik pasti dia akan baik, ya kan. Ya berarti juga untuk anak-anak muda tersebut juga harus apa ya, pandai-pandai menempatkan diri ya terhadap lingkungannya ya. Ya jadi katakan misalkan kita bergaul dengan orang baik, pasti kan kita kecipratan baiknya lah ya. Ya, betul. Itu ya sangat langkah tepat juga sih kalau untuk saat-saat ini ya. Jadi kita tidak mudah apa ya terhasut untuk hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kalau untuk secara apa ya didikan untuk agama, spiritual dalam artian itu anak-anak sekarang supaya punya pondasi yang kuat, gimana sih gitu untuk tatanan dia mendekatkan diri juga, bagaimana tindakan dia sesuai dengan ajaran agamanya. Untuk saat ini gimana tuh Mas? Satu, kalau dia itu menyadari bahwa kehadiran dia di dunia ini karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan itu memberikan dia karena dia ditunjukkan karena sayangnya Tuhan itu sama dia.
Iya. Gitu. Kalau menyadari bahwa apa yang ada di dalam pada dirinya sendiri ini, entah kecantikannya, entah kesempurnaan badannya, itu kan karena Tuhan yang memberi. Yang menciptakan. Iya. Oh, iya. Kalau menyadari hal itu, pasti kita akan berpikir yang tidak ada aja, yang tidak kelihatan aja memberikan sesuatu yang lebih Betul. gitu untuk kita. Maka apa sih balasannya? Ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya kan? Memanfaatkan mungkin talenta kita, apa yang kita miliki nih. Oke. Jadi lebih apa ya, bisa menyayangi diri sendiri lah. Betul, dalam itu artian yang utama juga. Kita sebagai ya kan? makhluk ciptaan Tuhan yang memang diciptakan katakan sempurna ini bisa menjaga diri, menyayangi diri untuk apa ya, dalam melanjutkan hidup pasti kita harus ada hal-hal yang sangat positif ya. Nah kalau untuk sendiri nih kayak Mas Yono kan banyak lah pengalaman hidup waktu di masa muda, era dulu sama era sekarang pasti kan adanya perbedaan lah ya. Pasti. Nah untuk tadi kayak misalkan mereka juga tetap melangkah tapi bisa apa ya, mendapatkan prestasi lah katakan yang masih di bidang sekolah, bisa berprestasi secara di akademis ataupun yang aktif di organisasi, mereka juga bisa aktif untuk bermanfaat untuk masyarakat banyak tuh. Untuk saat ini tuh gimana sih supaya mereka aktif dan juga berprestasi, tidak terjerumus hal-hal yang negatif gitu Mas? Pertama ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau aku sama adik-adikku selalu aku tanyain, kamu senengnya kemana nih? Senengnya apa nih? Oh senengnya aku ngedesain. Ya udah, kamu nerusin kalau bisa sekolah nerusin ke bagian desain khusus, gitu. Dulu adik-adikku aku gituin. Terus ya, kamu senengnya apa? Senengnya nari. Berarti, ayo kamu tingkatkan nari kamu. Akhirnya ya adik-adikku ada yang karena nari itu jadi bisa keluar negeri. Jadi ada pendapatan. Karena ada ya. itu kebudayaan. Artinya membawa misi budaya Indonesia ke luar negeri. Betul. Gitu. Nah, waktu aku kerja, aku mulai melihat potensi-potensi, misalnya penyanyi, ini bagus. Oh, ayo, kamu perlu latihan lagi nih karena perlu diasah supaya jadi lebih meningkat kualitas suaranya, kayak gitu. Dan Luar aku biasa tunjukkan itu, ada guru-gurunya, guru nyanyi. Kalau kamu mau ke sana nih. Gitu. Jadi intinya apapun bakatmu, apapun hobimu, Iya. tetap produktif ya. Iya, dan Jadi itu menghasilkan. Jangan apa ya, berkecil hati lah. Pasti ada pencapaian kesuksesan kan gitu ya. Satu Selama saat tadi pasti. kita mau untuk meniatkannya dengan kuat ya. Betul. Iya. Secara kalau dari Mas Yono lagi nih, untuk apa ya, katakan selain tadi memiliki bakat, hobi, dan juga pasti memang sekarang juga apa ya, dapat kemandirian ekonomi untuk anak-anak muda itu apa sih dalam memanfaatkan tadi eranya digital, eranya sekarang industrialisasi digital tuh gimana tuh Mas, anak muda tetap produktif tapi bisa menghasilkan juga cuan kan gitu. Nah, kalau untuk mereka yang ya kan bisa dipamerkan di dalam media sosial mereka, ya kan. Sekarang itu TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada. Media-media itu yang perlu dimanfaatkan, menunjukkan keahlian mereka mungkin. Betul. Ya, sehingga orang bisa melihat, oh dia pinter ini toh, dia bisa begini toh. Akhirnya karena melihat itu, mungkin dia menghubungi, oh bisa nggak ngisi acara di sini? Kan biasa aku juga nyari tuh, oh ini dari sini. Jadi orang yang nyari potensi bakat-bakat anak muda tuh bisa lah ya, dengan adanya sosmed ini jadi melalui jembatan juga lah ya. Selama tadi penggunaan sosmednya ini dengan baik dan tepat gitu ya. Betul. Nah untuk kalau misalkan nih ya, sudah tadi mereka berpotensi, terus juga dapat menghasilkan katakan pendapatan pribadi,
dalam pengelolaannya mereka harus seperti apa, bagaimana, dan juga tidak keluar dari apa ya, landasan tidak keluar aturan hukum secara agama atau negara, supaya tepat penggunaan uang itu gimana untuk anak-anak muda sekarang nih, supaya tidak tadi punya uang banyak terjerat narkoba, kan bahaya kan gitu. Nah, ini kan biasanya kenapa sih orang sampai misalnya itu terjerat narkoba? Karena dia merasa lebih. Kalau merasa punya lah, kenapa? Lalu dia juga ya itu tadi mau coba-coba, ya kan? Udah mau coba, uang ada, iya, ya kan? Bisa tinggal beli, ada tempatnya, udah gitu. Nah, kalau menyadari bahwa kita tuh perlu permenungan gitu ya, permenungan bahwa aku nih dicintai sama siapa? Sama Tuhan. Itu pasti nggak bakalan deh. Artinya kalau itu udah kuat bahwa aku merasa dicintai, kan yang utama dari Dia. Betul. Gitu. Kalau udah utamanya dari Dia dan kamu bisa bertahan itu, kamu pasti menyadari aku tidak akan merusak tubuhku sendiri. Iya. Jadi, karena Dia sudah memberi yang terbaik buat jadi kita. dia juga katakan ingatlah ya, rezeki yang ia dapat juga karena berkat dari Tuhan kan gitu ya. Jadi tidak menyalahgunakan tatkala suatu keberkahan rezeki yang anak ini dapat bisa digunakan dengan baik, selama tadi renungkan dalam hati yang paling dalam ya, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk tadi juga setelah peranan orang tua kan sangat penting ya, dalam kategori katakan sang ayah pasti mencari nafkah lebih dominannya, sang ibu pasti juga ada yang dominan aktivitasnya ibu rumah tangga. Secara kalau untuk yang di rumah, katakan untuk ibu rumah tangga, untuk mendidik anaknya itu lebih dekat supaya jalinan kasihnya kuat terhadap anak. Itu menurut Mas Yono gimana tuh? Biasanya itu kan kita selalu diajak, misalnya oke, kita buat yang muslim misalnya, ayo sholat bareng-bareng, diajak ibadah lah ya. Kalau yang agama lain mungkin ayo kita doa bersama. Iya. Hal-hal yang sepele sebenarnya, tapi kalau itu dijalankan benar, bahwa kita menyadari kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh pada hari ini, itu pasti kita akan menyadari banget betapa aku harus berterima kasih. Harus banget itu, benar. Ya kan? Harus berterima kasih sama Tuhan. Karena kalau kita nggak ada rasa berterima kasih, kayak kita merasa angkuh diri nanti kan gitu. Tatkala nanti kita ditebalikan kondisi dengan Tuhan, kita jadi langsung tersungkur, kan bahaya. Otomatis jadi masa depan sirna, impian, cita-cita jadi tak terwujud kan gitu. Nah kan kayak kehebatan dia, keterampilan dia kan juga diberi sama Tuhan. Oh iya, ya kan, pasti. Pemberian Tuhan gitu. Nggak mungkin dia tahu-tahu ini. Nah, bakat-bakat itu yang akhirnya bisa menunjukkan dia, siapa dia, ya kan, bisa menghasilkan tadi, ya kan, entah ahli apa aja lah gitu. Dia kan ada orang-orang yang dengan mudah kalau taruh ke mesin, dia cepet tuh. Iya. Komputer tahu cepet. Kan beda, mungkin orang yang lain beda. Mungkin dia lebih ke kesenian atau kebudayaan. Jadi setiap individual anak muda pasti punya potensi yang berbeda-beda ya. Nah, pasti punya. Jadi tatkala walaupun berbeda, berarti kan setiap individual insan manusia itu punya kelebihan yang sangat luar biasa ya, selama tadi mau menggali terus meningkatkan kan gitu. Jadi ini sangat luar biasa sebenarnya kalau misalkan teman-teman dari generasi muda ini yang menyaksikan gitu, bisa untuk jadi katakan restart lagi boleh untuk cita-cita yang ke depan. Jadi ditata lagi nih, karena katakan untuk saat ini tuh kita harus benar-benar sangat produktif nih. Jadi tidak bisa hanya berleha-leha atau nyantai. Nah, untuk Mas Yono sendiri nih lebih karena muda nih lebih intens digojlok ataupun ayo kamu harus bisa seperti apa nih, gimana nih Mas?
Ya itu tadi tetap kita tuh harus menghargai, kasih semangat, Support. kasih tempatnya, Wadahnya. Nah gitu. Kalau kita tidak punya wadah juga repot. Iya, Ya kan orang bisa bilang, ayo kamu mesti begini. Lah kita nggak dikasih apa-apaan. Iya. Gitu. Betul. Kan kita untuk produktif itu kita harus tunjukkan ini nih tempatnya di sini nih. Iya, wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat. Nah, Ya, gitu. Iya, benar. Iya kan, dia bisa di bengkel atau di motor, ya coba kita ini kan, tempatkan di situ, gitu. Jadi apa ya, katakan yang udah mumpuni, yang bisa mewadahi atau punya rezeki lebih. Iya, bisa tetap membantu, peduli ya jadi sama bisa anak-anak membantu muda gitu juga. ya. Iya. Karena kan banyak juga nih anak-anak muda yang tadi putus sekolah ataupun tadi katakan dia tidak lanjut ke akademisi yang secara sampai perguruan tinggi. Jadi supaya mereka juga tidak berkecil hati. Jadi tetap tadi ya mewadahi diri di tempat yang tepat ya. Iya. Oke. Nah untuk kalau dari Mas Yono sendiri untuk saat ini aja Mas Yono nih secara pribadi lah katakan jika Mas Yono sebagai generasi muda ya walaupun sekarang juga tetap masih muda sih ya. Jadi maksudnya secara pribadi Mas Yono nih gimana sih kalau Mas Yono kalau saya masih muda nih wah sekarang saya harus begini gitu. Jadi siapa tahu langkahnya Mas Yono juga jadi inspirasi nih untuk teman-teman yang nonton nih. Nah memang udah terlanjur nih ya kan, Iya. sekarang udah terlanjur nih. Nah dulu kalau kepikiran, wah harus belajar banyak bener. Harus belajar banyak ya. Banyak hal, bener. Karena kedepannya tuh kita tuh semakin hitungannya nih, dunia itu semakin maju dan semakin liar, nggak tahu nih mana nih. Tahu ada orang yang begini, bisa begini. Siapa yang kepikiran dulu ada mobil baterai? Ya Bener kan? banget, iya. Nggak ada gitu. Tapi sekarang kan kita harus akhirnya kita kayak ketinggalan zaman jadinya. Kalau nggak mengikuti perkembangan, nggak belajar terus gitu, pasti ketinggalan. Jadi jangan pernah berhenti untuk Belajar. belajar, mencari ilmu pengetahuan sampai dapat pemahaman. Iya. Ya, wah itu sangat luar biasa. Jadi untuk tatanan ke masa depannya lebih apa ya, jejak langkahnya lah ya bisa Dan sampai lebih sukses. terbuka juga buat kita maju. Pasti itu. Gitu. benar. Kalau kita diam lalu apa ya? Hanya merenung, hanya Iya. halu nanti kan jadi nggak terwujud ya. Iya. Harus ada action. Pasti itu benar-benar. Jadi sangat luar biasa sih sebenarnya ya untuk kalau kita saring kita filter untuk apa ya baik generasi muda ataupun tadi para orang tua ya untuk mendidik. Nah untuk satu nih sebagai saya minta pesan yang sangat dalam baik untuk peranan keluarga khususnya katakan orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua itu gimana sih Mas untuk saat ini dapat supaya berjalan sesuai dengan apa ya katakan impian atau harapan lah dari setiap individual masing-masing. Satu sih kalau yang aku perhatikan tuh sebenarnya perhatian. Artinya perhatian itu kan bisa macam-macam ini. Kita bisa kasih reward ke dia, gitu. Bisa menunjukkan kekurangan dia supaya nih lo geser dikit supaya kamu tempat yang bener nih arahnya nih, gitu. Ada perbaikan lah gitu akhirnya kan. Kalau perhatian-perhatian yang sederhana itu dilakukan sama orang tua, sama temen, sama pemuka agama atau siapa saja sebenarnya, itu pasti memacu dia juga. Aku dikasih perhatian sama orang lain. Aku tuh bernilai jadinya. Iya, jadi kasih sayang yang tanpa batas dan tidak harus dari internal keluarga sendiri tapi orang di sekeliling ya. Betul. Berarti sangat luar biasa ya. Nah, terima kasih nih Mas Yono atas Ya, apa ya sama-sama. bincang-bincang singkat, mungkin tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Siapa tahu bisa apa ya menjadi sumber inspirasi ya untuk anak-anak muda nih. Jadi bahwa kalian itu punya bakat, punya hobi yang memang produktif yang bisa tadi dapat menghasilkan dan manfaat untuk orang banyak, pastinya gitu. Mungkin untuk perbincangan kita sampai saat ini seperti itulah kurang lebihnya. Nanti kita bertemu lagi nih Mas Yono. Semoga sehat boleh. selalu, sukses Harus, selalu ya. ya. Terima kasih nih udah hadir untuk mau apa ya sharing berbagi ilmu atau wawasan dalam pengalaman hidup ya. Seperti biasa nih Mas Yono sebagai apa ya tagline kita lah kalau dibilang. Saya selalu berpesan dengan tadi
yang salam sehat Nusantara. Oke. Sedikit tadi kita berbincang Ya, tuh ya ya. kan. Kita bisa lah bareng ya, Ya. kompak ya, yo. 1, 2. Salam sehat Nusantara, generasi muda sehat tanpa narkoba. Narkoba no, prestasi yes.